the beat. She thought my cool was a ghost. So that bitch no dish, so rape starts on my. Di sebuah desa kecil bernama Itomori, hidup seorang gadis SMA bernama Mitsuha Miyamizu. Ia menjalani hidup sederhana, namun hatinya penuh kerinduan akan sesuatu yang lebih besar. Setiap malam, ia memandang langit dan berdoa, "Di kehidupan berikutnya, aku ingin terlahir sebagai cowok tampan di kota Tokyo." Tanpa ia sadari, doanya terkabul dengan cara aneh. Suatu pagi, Mitsuha terbangun tapi bukan di tubuhnya sendiri. Ia kini berada di tubuh seorang remaja laki-laki di Tokyo, Taki Tachibana. Dan anehnya, di saat yang sama, Taki juga terbangun di tubuh Mitsuha. Keduanya saling bertukar tubuh tanpa penjelasan. Hidup di dua dunia berbeda, namun terikat oleh takdir yang sama. Awalnya, mereka panik, bingung, dan saling kesal. Namun, perlahan mereka mulai membantu satu sama lain. Mitsuha memperbaiki hubungan sosial Taki, sementara Taki membuat Mitsuha lebih percaya diri di desanya. Mereka mulai berkomunikasi lewat catatan, tulisan di tangan, bahkan di layar ponsel. Mereka mengatur aturan lucu, seperti jangan menyentuh hal aneh, atau jangan mempermalukan tubuhku. Hari demi hari, keduanya mulai saling memahami. Taki yang awalnya cuek, jadi lebih sensitif dan memahami kehidupan desa. Sementara, Mitsuha jadi lebih percaya diri dan berani setelah merasakan hidup di Tokyo. Secara perlahan, mereka saling jatuh cinta meski belum pernah benar-benar bertemu secara langsung. Namun tiba-tiba semua berhenti. Pertukaran tubuh tidak terjadi lagi. Taki kebingungan pesan Mitsuha menghilang, dan catatan di ponselnya terhapus begitu saja. Seolah-olah Mitsuha sudah tidak ada. Penasaran dan cemas, ia memutuskan mencari desa tempat gadis itu tinggal. Berbekal sketsa pemandangan dari ingatannya, Taki menelusuri pegunungan Jepang hingga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi yang ia temukan membuat darahnya membeku. Desa Itomori sudah hancur 3 tahun yang lalu karena dihantam oleh pecahan komet Tiamat. Artinya, Mitsuha yang ia kenal hidup di masa lalu. Mereka tidak hanya terpisah tempat, tapi juga terpisah waktu. Taki yang terpukul mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan sisa tali merah yang diberikan Mitsuha simbol takdir dan cinta, ia menuju kuil tempat mereka pertama kali terhubung. So di sana Taki meminum sake yang dibuat Mitsuha sebagai persembahan, berharap bisa kembali menembus waktu. Dan keajaiban pun terjadi. Waktu berhenti. Mereka kembali bertukar tubuh untuk terakhir kalinya. Di bawah langit senja yang indah, di puncak gunung, mereka akhirnya bertemu langsung untuk pertama dan terakhir kalinya. Mereka berjanji menulis nama masing-masing agar tidak saling melupakan. Namun sebelum sempat melakukannya, waktu kembali berjalan, Taki memudar dari pandangan Mitsuha. Dan ketika ia menulis nama di tangan Mitsuha, bukan nama melainkan satu kata, "Aku mencintaimu." Dengan sisa ingatan samar, Mitsuha berusaha menyelamatkan penduduk desanya. Meski waktu terus memudar, harapan kecil tetap menyala. Dan di detik terakhir ia berhasil. Desa Itomori selamat, tapi kenangan tentang Taki mulai hilang perlahan. Waktu berlalu, Taki hidup di masa depan, Mitsuha selamatkan desanya, tapi keduanya tak lagi saling mengingat nama. Namun di lubuk hati mereka, ada perasaan kuat yang menuntun mereka satu sama lain. Suatu pagi, mereka naik kereta yang berlawanan arah. Ketika gerbong berselisih, mata mereka bertemu hanya sepersekian detik. Namun itu cukup untuk mengguncang hati mereka. Keduanya menoleh bersamaan, tapi kereta sudah melaju. Hanya bayangan wajah samar yang tertinggal di ingatan. Hari demi hari berlalu. Taki mencoba mencari sosok itu. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati jalanan Tokyo yang ramai, mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Di waktu yang sama, Mitsuha juga mencari. Hatinya menuntunnya tanpa alasan yang logis. Dan di suatu sore yang tenang, mereka berpapasan di dua sisi tangga yang sama. Mereka saling menoleh, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Hembusan angin lembut melewati wajah mereka. Taki menatap Mitsuha, dan dengan suara yang bergetar, ia berkata, Aku merasa pernah mengenalmu." Mitsuha mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku juga entah kenapa aku merasa aku sudah lama mencarimu. Kimi no Nawa bukan sekadar kisah cinta tapi kisah tentang takdir, waktu, dan koneksi yang melampaui logika. Kalau kamu percaya bahwa dua orang bisa saling menemukan meski terpisah oleh ruang dan waktu." Yang jangan lupa like dan subscribe, dan tulis di komentar.
Siapa yang kamu rindukan, tapi tak bisa kamu temui?